April, tapi ketika sang suami dituduh penyuka sama jenis akhirnya diviralkan di media sosial, seperti apa mungkin reaksinya ke April? Terus orang-orang langsung menghubungi ke April atau seperti apa? Alhamdulillahnya semua orang tuh baik gitu ya. Jadi ya ada berita negatif itu dianggap banyak yang nggak percaya. Jadi apalagi saya gitu kan, orang lain aja, aduh itu orang iseng-iseng banget ya beritain kayak gitu. Apalagi saya istrinya yang tahu 24 jam suami saya. Jadi ya semuanya fine, semuanya baik-baik aja. Alhamdulillah, Allah kasih ketenangan. Tapi bagusnya dari peristiwa ini akhirnya berita yang mendem jadi naik. Ya. SAM-nya jadi ketemu kan, pelakunya siapa kan. Jadi Ya. satu sisi ketika mendompleng nama saya, ternyata beritanya viral, akhirnya sosok SAM itu semua sudah tahu dan Jadi sudah terbuka, ditetapkan ya. selama ini kan dari 2025 tuh kependem, sekarang udah 2026. Nah ketika dompleng fitnahan itu ke saya, nah ternyata jadi terbuka, oh ternyata SAM itu sosoknya ini. Bahkan udah dianggap tersangka gitu. Udah di Ya. Mabes Polri udah mentersangkakan. Tapi Ustadz kenal sama SAM? Kenal lah. Pernah ngobrol atau? Iya, kan beliau juga seorang penceramah kan, pasti kenal. Tapi menyayangkan akhirnya lega nggak saat SAM ditangkap di Mesir? Saya belum tahu tuh perkembangannya tuh, apakah sudah ditangkap atau belum. Diamankan, Infonya sudah diamankan. Oh ya alhamdulillah. Itu. Tapi itu kan balik lagi kan itu kewenangan dari kepolisian. Berarti dari awal ke April emang udah intinya nggak percaya kalau ini beneran fitnah ya, kalau karena memang benar-benar nggak terbukti saya gitu ya. sebagai istri sangat meyakini itu fitnah, makanya saat itu Ustadz juga masih santai. Terus saya bilang kita punya keluarga, kita punya anak-anak yang kelak nih, kalau berita kayak gini kan nanti anak-anak besar juga lihat gitu ya. Jadi harus diklarifikasi gitu. Jadi maka dari itu kita buat klarifikasi. Alhamdulillah dibantu juga. Waktu itu kita lagi ada acara aksi ya kan, dikasih waktu 5 menit untuk klarifikasi. Terus alhamdulillah juga dari Pak Dewan Pak Habibur Rahman ya. juga mengklarifikasi bahwa orangnya bukan Ustadz Solmed, tapi Sam ini adalah ya beliau yang sudah ditersangkakan gitu kan. Jadi ya alhamdulillah semua dimudahkan dan memang terbuka tuh bahwa ini hanya fitnahan, bahwa sudah ada orang yang memang ditersangkakan. Ustadz, tapi menyayangkan nggak ini kan santri-santri jadi korban ya Ustadz, melihatnya seperti apa sih? Ya tentunya kita meminta kepada pihak kepolisian agar bekerja secara serius. Ya. Supaya ini terang benderang, maka pihak yang sudah ditersangkakan SAM ini agar segera dibawa dan didatangkan ke Indonesia supaya bisa diselesaikan secara hukum yang berlaku. Tentu harapan kita seperti itu ya. Tapi kalau secara khusus pesan buat Syekh Al-Misri apa Ustaz? Selama ini kan dianggap kabur nih ke Mesir nih, nggak bertanggung jawab nih, nggak berani ke Indonesia. Ustaz pesannya apa mungkin secara pribadi? Ya saya kan nggak tahu juga apakah kabur atau tidak. Tentu ya tadi kalau didatangkan baru tahu nanti kenapa dia pergi ke Mesir kan gitu. Ustaz, tapi kan sering bertemu juga dengan Mas Al-Misri sendiri. Jarang. Tapi pernah. Paling sekali 2 kali waktu pas kita mungkin acara di TV ya. Acara TV. Tapi sempat menyangka nggak sih melihat sosoknya yang boleh dibilang pembawaannya kalem diam, tapi ternyata Saya malah baru tahu kemarin tuh pas kasus ini naik baru paham saya. Oh, baru tahu. Sebelumnya nggak tahu kan. Ustaz, tapi kan belakangan banyak nih di lingkungan pesantren, terus Ustaz justru dia mencabuli santrinya. Ustaz tuh jadi ini nggak sih, punya anak laki-laki juga nih kecil, jadi menjaga nggak sih dari hal-hal seperti itu? Kita tidak bisa mengeneralisir ya bahwa kemudian ada oknum-oknum di tempat pendidikan di mana saja ya ternyata gitu. Tapi tidak bijak kalau kemudian kita mengeneralisir, oh semua tempat pendidikan berarti tidak aman, tidak boleh juga seperti itu. Nah karena memang ini menjadi tugas kepolisian untuk bergerak cepat agar supaya
rasa aman, nyaman dan kepercayaan itu muncul kembali. Sehingga kasihan kalau nanti tempat-tempat yang baik-baik, tempat pendidikan yang bagus-bagus, yang memang selama ini amanah, terkena imbas dan dampak. Oke Ustadz, secara hukum Islam nih, secara agama, hukumannya seperti apa sih ketika seorang udah ulama Ustadz mengetahui agama tapi berbuat keji, apalagi ini kan yang dilaknat oleh Allah, kaum Sodom kan, hukumannya seperti apa mungkin dalam agama sendiri? Ya buka di fikih aja pasti ketemu itu jawabannya. Nggak menurut Ustadz? Jangan saya lah udah. Buka fikih aja, tanya Muhi.